Bromo, bentang kaldera terindah di dunia. Bertautnya alam dan budaya dalam harmoni kehidupan di tanah Tengger. Hamparan laut pasir seakan memanggil tim ekspedisi cincin api. Melebur dalam budaya dan menyapa alam. Tempat religi meruap dalam doa. Tempat para dewa di Mayapada terwujud dalam gugusan Bromo. Saat ini, warga desa Ngadisari sedang bersiap menyambut hajatan adat besar. Rangkaian janur menghias sepanjang tepi jalan. Demikian juga aktivitas di rumah Sutomo, dukun di Ngadisari. Di rumah dukun, warga tidak sekedar merangkai janur biasa, melainkan sebuah rangkaian baku yang sakral, yaitu ongkek. Ya memang rangkaiannya itu sederhana sekali, hanya tandur tuwo, tetapi makna dari balik wujudan seperti ongkek itu. Jadi itu tidak tidak boleh dibuat yang lain, bentuk-bentuk yang lain tidak boleh. Jadi harus ongkek itu. Ongkek identik dengan sebuah pesta rakyat. Sebuah ritual sakral masyarakat Tengger yang tinggal di kawasan Tengger di sekitar kaldera Bromo. Ongkek ini akan menjadi puncak ritual di Kawah Bromo. Secara harfiah, kata ongkek mempunyai definisi simbolik yang sakral. Ong itu adalah Tuhan, ya, Brahma Wisnu Siwa itu sendiri, AUM. Jadi kalau diaksarakan, ya, Brahma itu A, U Wisnu, M itu adalah Siwa. Itu adalah Sang Hyang Widi, Tuhan itu sendiri, Sang Hyang Maha Kuasa. Nah, di dalam mantra disandikan menjadi Ong, Hong. Nah itu Ong. Nah, kek itu adalah leluhur. Luluhur ngaluhur. Artinya adalah cikal bakal tatanan di Tengger. Cikal bakal di Tengger. Itu. Jadi intinya kami membawa ongkek itu adalah dipersembahkan kepada Yang Maha Kuasa dan juga kepada para leluhur. Sutomo adalah satu dari beberapa dukun yang ada di kawasan Tengger. Istilah dukun di Tengger sangat berbeda tugas dan fungsinya dengan dukun pada umumnya. Ya, dukun gede atau dukun pandita di Tengger itu mempunyai tugas atau fungsinya itu ngeloka pala seraya. Ya. Jadi tugasnya itu hanya melayani umat dalam rangka berupacara. Itu saja. Tidak yang lain. Kalau toh ada dukun Tengger, dukun pandita itu melayani, itu hanya sebagai katakanlah sampingan, tapi bukan tugas pokok. Mereka itu mengembangkan dengan sendirinya, pribadinya. Gitu. Tetapi tugas pokoknya adalah melayani umat. Pernikahan, kematian, dan sebagainya. Gitu. Jadi secara individu, secara bersama-sama, itu dukun pandita itulah, dukun Tengger itulah yang memimpin. Gitu. Semua acara keagamaan dan adat terpusat di kaldera Bromo, tepatnya di Pura Poten. Menjelang hari besar adat masyarakat Tengger, ratusan manusia mulai memadati Pura Poten. Mendak tirta dan sembahyang yang dilakukan umat Hindu ini misalnya. Ritual ini terlepas atau berbeda dari ritus kasada. Di pura, umat Hindu melakukan sembahyang yang dipimpin dukun pandita. Sembahyang biasa untuk para leluhur dan penghormatan pada pura. Di pendopo,
keramaian menjelang Kasada mulai terasa. Para dukun berada di tengah kerumunan masyarakat Tengger yang meminta doa untuk persembahan mereka. Warga Tengger ini datang dari berbagai penjuru sekitar kawasan lereng Tengger. Berbagai jenis barang yang dibawa warga untuk didoakan. Terpancar kegembiraan dari warga ketika dukun membacakan mantra kepersembahan yang mereka bawa. Kondisi berbeda ketika hampir selama setahun mereka dirundung sendu. Setelah letusan besar tahun 1974, gunung di tengah lautan pasir ini kembali meradang. Akhir November 2010 hingga pertengahan tahun 2011, Bromo terus-menerus mengeluarkan material vulkanik. Seperti di tahun 2000, intensitas letusan Bromo berlangsung lama. Lautan pasir di kaldera Bromo, radius 1 hingga 2 km pun diberlakukan steril karena bahaya lontaran batu pijar disertai asap putih tebal keabu-abuan setinggi 250 hingga 500 meter. Selama hampir 9 bulan, semua aktivitas yang berhubungan dengan kaldera Bromo seketika berhenti. Dampaknya nyata. Perekonomian masyarakat yang tergantung pada Bromo hingga sisi budaya dan religi terpuruk. Kasada kali ini menjadi harapan baru masyarakat Tengger merajut harmoni lagi dengan alam Bromo. Malam ini, warga di hampir seluruh kecamatan Sukapura bersiap melangsungkan sebuah acara yang meriah. Peringatan Hari Kemerdekaan kali ini hampir bersamaan dengan upacara Kasada. Turut ikut mensukseskan kegiatan pawai obor malam hari ini yang saya banggakan. Itu kalau Kasada dihitung menurut kalender Tengger, itu berdasarkan matahari, bulan, dan bumi. Ini untuk perhitungannya. Kalau perhitungan Masehi sama, ya sama. Cuma di situ ada bedanya antara Masehi dengan kalender Tengger. Karena di kalender Tengger ada istilah mecak, jadi ada majunya dan ada mundurnya. Mungkin 1 sampai 2 hari saja. Bagi masyarakat di lereng Tengger, pawai obor ini bermakna luas. Sebagai tanda syukur, sebagai luapan perayaan kemerdekaan, dan terutama kebersamaan dalam pluralisme religi. Pawai obor berakhir di Balai Desa Ngadisari yang dilanjutkan dengan acara hiburan menyambut Yadnya Kasada esok subuh. Pementasan sendera tari Joko Seger dan Roro Anteng menjadi magnet warga menjelang acara puncak Yadnya Kasada.
pemujaan yang diutamakan, pemujaan itu adalah Sang Hyang Trigomurti atau Sang Trimurti itu sendiri, Brahma Wisnu Siwa. Itu di Tengger. Itu memang dimuliakan di Tengger. Sebelum ada legenda Roro Anteng itu di sini sudah ada, katakanlah ada penghuninya, katakanlah begitu, dan pemujaannya itu memang difokus kepada gunung, tapi itu belum dikatakan Gunung Brahma, itu disebut Sang Hyang Geni gitu saja. Nah, itu. Nah, kemudian setelah datangan beliau berdua, ini mulailah tatanan-tatanan spiritual di Tengger ini ditata lebih baik dari sebelumnya. Well, ladies and gentlemen, once upon a time in Tengger Mountain. Cerita berlatar sejarah yang kuat tentang asal mula suku Tengger dari generasi ke generasi, melantun bagai refleksi bagi warga Tengger untuk memahami keberadaan mereka di bumi Tengger. Sebuah diorama kehidupan antara manusia dan alam yang diikuti dalam religi yang kuat. Usai seluruh rangkaian acara hiburan di desa, Pura Poten menjadi destinasi masyarakat untuk mengikuti rangkaian prosesi utama Yadnya Kasada. Begitu pula dengan materi utama Yadnya Kasada, yaitu ongkek. Setelah sebelumnya dibacakan doa, ongkek dari desa Ngadisari dibawa ke Pura Poten. Seperti inilah Pura Poten di hari upacara Kasada. Lautan manusia di atas bekunya lautan pasir kaldera Tengger. Dalam upacara Kasada, ritual menjadi pengangkatan dukun biasanya dilakukan, tergantung pada kebutuhan akan dukun di setiap desanya. Igelan makaten kula punika tiyang sepuh sarta kasepuhan sarta kaki dukun kaki legen kaki lurah muaka lurah ngene mohon kimoto pacami dengan dika saidi. Jadi yang pertama pembacaan sejarah Kasada yang membacakan Pak Mujono selaku koordinator dukun pandita sekawasan Tengger. Kemudian acara yang kedua itu puja setuti para dukun. Puja setuti itu adalah kewajiban dukun untuk berdoa untuk keselamatan warganya. Karena dukun-dukun yang datang ke sana itu adalah mewakili dari masing-masing desa. Kemudian yang ketiga mulunen. Mulunen itu adalah ujian dukun. Jadi membuat dukun baru, yaitu desa mana yang tidak ada dukunnya. Nah, pada saat itulah kita uji dukun itu. Tentunya ada proses untuk bisa menjadi dukun. Nah, syarat yang inti mulunen. Jadi harus bisa diuji dengan mantra khusus, yaitu mantra mulun istilahnya. Kemudian acara berikutnya adalah wayon. Wayon itu adalah ucapan terima kasih bahwa Yadnya Kasada sudah tidak ada halangan apa-apa atas perlindungan Tuhan dan leluhur yang dilakukan oleh salah satu dukun pandita. Kemudian acara yang terakhir adalah upacara labuh atau ngirim ke kawah Gunung Bromo.
Itu susunan acaranya untuk setiap Yatnya Kasada. Pembacaan wayon oleh para dukun mengiringi suasana magis di Purwopoten yang dibalut dingin kaldera Tengger. Menjelang fajar, acara puncak Yatnya Kasada dimulai. Ongkek-ongkek yang telah dimantrai para dukun siap untuk dibawa menuju Kawah Bromo. Satu ongkek merepresentasikan satu dukun yang juga berarti mewakili satu desa. Ongkek menjadi simbol utama rangkaian Yatnya Kasada. Pengunjung yang berbaur dengan warga Tengger beriringan dengan cepat menuju puncak kaldera Bromo. Kabut tebal yang identik selalu menyelimuti kaldera Tengger, menyulitkan perjalanan rombongan orang dan ongkek menuju puncak Bromo. Ayo. Tadi pas Pak, tadi Pak. Rombongan pembawa ongkek satu persatu sampai di puncak Bromo. Ongkek pun dilarung ke Kawah Bromo. Beberapa orang telah berada di bawah bibir kawah untuk mendapat apa saja yang dilarung atau dibuang ke arah kawah. Masyarakat Tengger percaya mereka tidak akan terpeleset atau jatuh ke kawah karena dijaga Dewa Kusuma. Selain ongkek, masyarakat juga melarung berbagai jenis barang ke Kawah Bromo, dari hasil bumi hingga uang. Kita bersembah ke Bromo itu dalam rangka kita memohon perlindungan, juga kesejahteraan. Nah, kesejahteraan itu kalau di masyarakat Tengger, selain kita minta yang jelas nomor satu pada Tuhan Yang Maha Kuasa, juga pada leluhur. Dan juga kita harus harmonis dengan alam lingkungan dengan cara ritual. Jadi kita bersembah ke sana itu ada 3 ciri atau 3 maksud. Yang pertama kita tujukan pada Tuhan, pada leluhur, dan pada alam lingkungan. Karena bagaimanapun juga kita tidak lepas dari ketiga itu untuk kepercayaan masyarakat Tengger. Matahari mulai muncul menghangatkan semua orang yang berada di bibir kawah.